Beko lu. Siapa tuh? Kami cuma take podcast. Minta maaf. Ya ampun. Udrakon udon pakak tuh jadi asisten lagi. Adalah menumpang tenar. Banyak. Bu, kemarin dia punya anaknya punya gajah tuh kena marah. Kena marah lu. Kenapa lu ampai gajah anak saya? Nathan lah orang yang berlari entah dari mana. Sekelebat itu. Sekelebat itu dia tiba berlari. Jadi lawak Nathan ke petang. Betul. Terjaring dia. Jadi ikan dia. Jadi ikan ya, masuk jaring dia mah. Masuk jaring terkengkang. Terpukik dia kemarin. Terpukik dia. Terjaring. Maju enggak ya maju. Nah, itu dia. Anjebe poco-poco. Kalau Poco-poco maju mundur. Apakah akan dilanjutkan prestasi-prestasi ini oleh anaknya? Otak Bola Podcast. kembali lagi di Otak Bola. Baunya Kak. Kasih Otak dong. Bola Podcast. Oke, jadi ini adalah podcast lanjutan setelah malam tadi pertandingan penting perebutan tempat ketiga AFC Under 23 antara Indonesia berhadapan dengan Irak. Semua orang tahu yang nonton bola kalau Indonesia kalah lagi. Ada yang tak nonton bola juga pagi-pagi nanya. Iya pasti mana ribu-ribu. Siapa menang? Siapa menang? Kalah dah aja. Meloyo kayaknya pagi tadi kayaknya kurang panas kayaknya. Saya yang mengesalkan itu apa coba? Semua medsos UTS itu isinya muka saya. Saya kan ingin variasi, cari apa kek gitu. Aku ada orang masak kue kan apa? Masak kue. Tapi Indonesia memang itu kan. Ya fanatismenya enggak usah dipertanyakan lagi lah ya. Mau dimanapun real life. Nasionalisme sempit ke. Yang asik. Nasionalisme sempit mah. Tapi nggak ada pakai tapi dong sempit senyo. Ya, jadi dengan hasil tersebut Indonesia berada di posisi 4 lah ya kalau bisa kita bilang dengan kalah melawan Irak dengan skor 4 besar Asia pakai curang orang. Yes, setuju. 4 besar Asia. Selamat dulu dong, selamat dulu. Pasti kita apresiasi kepada semua pemain, semua tim pelatih, semua yang terlibat di sini untuk terima kasih sudah memberikan jawaban kepada pecinta sepak bola Indonesia ya. Ini kayaknya jadi stepping stone atau batu loncatan kepada Anjay stepping stone. Bentukan kayak pula. Awak anak bahasa Inggris gitu mah. Nah, jadi itu akan jadi mimpi baru lagi ketika Indonesia, tim sepak bola Indonesia untuk berkarir lagi lah di event-event selanjutnya. Berkarya ya dengan mungkin kayaknya dengan menjadi debutan dan di peringkat 4 oke lah ya. Ini cukup lah ya sepertinya ya. Tapi kalau juara kayaknya kan kalau dari targetnya. Kalau juara nanti rusak pasar AWC. Balik lagi. Dari targetnya PSSI kan. PSSI. Cuma perempat final. Lewat. Dasin. Easy. Targetnya Omsin sampai semifinal ya sudahlah. Iyalah. Enggak apa-apa. Jadi pada cuma sebagai fanatisme yang sempit kan lah sampai siko tangguang sih nak masuk Olimpiade langsung. Betul. Ya cuman kan enggak segampang itu kita ngomong tangguang gitu. Ketika kita bertemu dengan Irak, ketika bertemu Uzbekistan, finalis Jepang sama Uzbek. Iya. Jepang sama Uzbek ya. Beko Jepang Uzbek. Ya, nanti malam ya Jepang Uzbek. Tapi nasionalisme sempit. Asik. Ya boleh. Ya, cuman kadang kan Indonesia ini mungkin cepat panas, cepat monjak nih ya. Step monjak. Fansnya ya. Jadi sama cepat show off ada sih. Adalah kita masuk ke situ. Adalah menumpang tenar. Banyak. Oke, kita langsung aja ke detail pertandingan karena kita sudah yakin semua orang sudah tahu kalau hasil semua sudah tahu ya. Indonesia kalah 1-2 dari Irak dengan banyak bolong-bolong seperti yang kita tahu Rizky Ridho itu peran penting lagi tidak bisa bermain karena kartu merah. Dan juga penggantinya itu di lini tengah ada Fajar yang bermain, Fajar Fatur Rahman. Itu di 10 menit pertama ini ya. Ini Indonesia itu sebenarnya kalau menurut awak tuh bermain open dua-duanya. Jadi Indonesia dan Irak itu sebenarnya sudah oke nih di awal-awal nih. 10 menit pertama tuh Indonesia menyerang. Irak pun juga tidak mau kalah karena mungkin sepertinya meraba-raba ya dari 10 menit pertama Leka madok gitu kan. Nah, dan Indonesia bagus di situ kalau dewa. Terus di 10 menit juga beberapa kali mungkin tendangan dari luar kotak penalti jadi solusi untuk kedua tim. Karena yang wak lihat Irak sering kali mencoba tuh dari luar kotak kayaknya nguku Hernando kan.
Nah, itu bagus tuh 10 menit pertama. Terus masuklah kita di menit ke 19, kita langsung aja ke gol pertama. Pentang. Siap. Ya, dia pengen cepat juga kan. Dari kick off langsung menit Kick off 19. langsung menit 19 kita. Wah, yang kita benci-benci aja kita bahas. Iya, ini gol Jenner ini, kok dibenci? Enggak lah. Menit gol pertama tuh Indonesia unggul duluan lewat gol Ivar Jenner. Itu keras tendangannya. Dari luar kotak penalti. Rancak tembak. Nah, berawal dari corner kick. Ya, ya. Nah, corner nih ya. Awal lupa siapa yang ngambil? Witan ya? Witan. Witan yang ngambil. Kali Jenner. Babi Bu di tengah tuh, lalilu dapat sama Nonton scrimmage. ada scrimmage lah ya. Bola melantun ke Jenner. Jenner tembak langsung. Tembak langsung Barasi ya. Masuknya. Barasi. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Tapi saya dapat link nonton pakai komentator Eropa tuh senang pula saya. Bahagia Bang ya. Enggak, apa bocoran nanti udah untuk event-event AFC teman-teman. Download VPN. Nonton di YouTube-nya Nonton AFC. di YouTube AFC. Iya, itu emang solusi. Pakai Brazil sama Jerman. Asik. Kalau yang lain enggak bisa dah. Ya Brazil sama Jerman rata-rata. Pakai Inggris enggak bisa dah. Oh. Iya, Pakai Asia pasti enggak bisa. Banyak guna podcast kami kan. Iya. Itu enggak bajakan, itu enggak bajakan. Bisa kasih. VPN-nya. Servernya, proksinya. Enggak, milih proxy yang daerah Jerman sama Brazil enggak bisa pakai VPN Perai, harus bayar. Tetap memang. bayar. Cuma enggak memperkaya satu tim aja. Asik. Iya. Oke. Dan itu gol pertama buat Indonesia unggul dan sepertinya Barapi. Golnya Keren lah itu Bang. Ya, susah keren. Dan Padih. ayo kayaknya berapa kali gol Indonesia tuh dari luar kotak tuh? Cieknya. Siapa cie mah streak. Oh ya yang tinggi. Congkehan. Itu ya. Tapi itu kan tuh ya agak oke lah golnya ya si Nathan ini karena emang agresi lah nampak di situ kan emangnya ngukur emang udah di scrimmage tadi kata lu tadi kan dan melihat peluang. Si Jenner. Jenner. Dan dilapirnya pinggang bola tuh. asik pinggang Oh, itu bola. tekniknya tuh ya. Mau kelebih ya. Bagus perkenaannya. Perkenaannya bagus ya. Perkenaan tuh. Iya. Tapi kalau Dewa itu setelah gol itu dan beberapa menit kemudian Indonesia ini mainnya cair sekali kalau Dewa ya. Mainnya cair. Cair apa cair ya? Bukan Bang, kalau dia ya, cair bagus, fluid mainnya. Ini main FM makanya. Mengalir dia. Rigid ya. Nah, rigid dia fluid. Memangnya lapis lagi. Itu dia. FM benar. Bagus. Nah, jadi kalau menurut Wak itu kayaknya sudah melupakan nih di 25 menit pertama ini udah melupakan kekalahan lawan Uzbekistan menurut Wak. Rasanya gitu. Rasanya begitu ya kan. Ternyata menit 27 2 menit hanya kita catat nih kan bobol dia. Bobol dia. Itu konsentrasi enggak lini belakang waktu itu? Rasa Apa tunggu menunggu Bang Camek. Kan selalu Bang Camek lihat dari match pertama. Iya. Si Bet tadi ini kan selalu tunggu menunggu. Ya, betul. Ada satu duel, satu enggak, satu tagak, satu manuang, Oke. Harusnya kan ada lapis ketika sedang ada cover belakang gitu ya. Ya kan saling tagak mah. Modeling kemarin kan. Rata-rata gol Indonesia itu kan ketika Bobolnya crossing atau kopen-kopen kan banyak modeling petnya. Lihatlah. Ya lu yang paham modeling itu apa? Ya modeling jadi model. nanti. Tagak-tagak. Ya kalau Ya Indonesia kami buat bangga lah dan pada diserang netizen. Kita bikin bangga. ya kalau bobolnya itu dari tendangan penjuru juga. Ya, Hernando keluar mencoba motong bola tapi clearance-nya gagal. Enggak kurang penjuru kan? Iya. Dari corner. Corner. Crossing ya? Corner, Bang. Iya, corner. Corner ya? Corner Hernando keluar terus gagal clearance-nya, bolanya jatuh ke pemain nomor 10 Nah, dan itu disambut pemain ketika nomor 4. nomor 10 itu duelnya itu juga tidak mengganggu sebenarnya. Oke. Harusnya. Oh, Siapa yang dekat dia ini tuh? yang VAR ya? Iya. Arang agak senya. Arahan yang Kalau tidak dia mengganggu, arah bola pasti pasti kacau. berubah. Pasti kacau. Iya. Tidak terarah seperti dia kan nampak tuh mengarahkan langsung ke gawang. Iya. Dia tahu ada teman-temannya dua di situ. Dia sebenarnya tidak mengganggu. Kita tidak mempersoalkan kenapa person to person gitu, tapi memang secara tim memang waktu itu memang sudah mulai buyar. Entah karenanya, entah memang itu tidak terubah di lini belakang Indonesia dari match awal itunya. Oke, dan gol ini juga sempat cek VAR ya karena sempat cek VAR. Sempat cek VAR ini karena ada potensi offside kan kabar itu kan. Nah, cuman kalau menurut awak itu clear. Memang clear sih. Sampai detik ini
awak nggak tahu jawabnya soalnya beberapa kali cari artikel-artikel yang membahas itu masih belum ditemukan artikelnya. Mungkin karena bola dioper di belakang kiper gitu. Ya secara LTG wak nggak tahu. Paham ya. LTG terusannya kalau LTG pada umumnya kan ketika bola itu Law of the game. Law of the game yang dibuat oleh FIFA. Itu aturan standar yang dipakai semua wasit. Enggak, biar Anda bukan apa-apa. Ya ini pemirsa banyak. Kita sudah ditonton ribuan. Sebagai padlan anak jurusan bahasa Inggris, law hukum of the ya itu hanya kata sambung. Kata sambung gitu. Hukum dari permainan ya, hukum permainan lah. Of the itu nggak perlu dibacakan artinya. Hukum permainan untuk di sepak bola yang dikeluarkan oleh FIFA. Nah, gitu. Di LOTG itu kalau ada passing di belakang kiper, umpan-umpan, opor-opor, biasanya itu offside, harus offside. Karena orang terakhir itu dihitungnya kiper. Betul. Tapi yang petang tuh nggak tahu dong sampai detik ini awal belum menemukan artikel kenapa itu disahkan. Soalnya VAR checkingnya kan 2 tuh. Foul kepada Hernando dan offside. Kira dua-duanya clearance dan memang gol untuk jadi dan memang atau ngaruh dengan si Pudrakon Udon Pakak tuh jadi asisten lagi. Iya. Gua kan dendam akan abadi. Asik. Sudahlah kena serang netizen. Kena serang pula sama ibu-ibu yang punya gajah tuh. Ada ibu-ibu kemarin dia punya anaknya punya gajah tuh kena marah. Kenapa lu sampai gajah anak saya? Itu makanya lu main sampai itu gajah. Ibu tuh nak pemarah-pemarah kali. Jadi makanya gol itu bisa dibicara soal ada VAR di situ. Ya. Di kita sendiri gitu loh. Di lini belakang tuh udah mulai bingung. Ya. Mulai kalau menurut awak mulai dari awal sudah bingung. Dari awal sudah bingung dari match awal sudah bingung sebenarnya. Tapi yang jelas coach STY itu sudah bilang memang jujur ya katanya. Jujur sulit bagi kami untuk lawan laga selanjutnya. Lawan Irak nih gitu. Oke. Coach itu sudah kena mental. Sesuai dengan statement Bang Jamai di podcast sebelumnya ya. Makanya gitu loh. Fisik itu sudah lelah karena secara time period game-nya sudah panjang sekali. Memang kita lihat kalau mau jujur ya. Di Korea itu puncaknya. Karena ada emotional game di situ. Yes. Best momennya Korea. Iya. Apalagi kalau misalnya pada saat itu siapa namanya Marcheng mainnya enak waktu itu bikin gol, nggak perlu pakai extra time plus penalti mungkin lain soal. Ya bisa nyimpan energi lagi. Dan itu terkuras sekuras-kurasnya gitu. Betul. Awak bukannya sorry ya enggak menyalahkan individu pemain tapi kan judul itu kan pembahasan. Dan itu kok memang otot tawa sih kalau diterima jadi dan selalu dikatakan kalau berminat jangan ditonton, enggak berminat silakan tonton, itu gunanya. Orang-orang yang open minded saja. Asik. Ya nasional spinnya luas ya, bukan sempit ya. Kalau lu merasa kami kan tahu ya enggak usah nonton. Iya betul. Enggak ada ecennya ini. Kami enggak cari kayu, udah kami dibacot senyo. Kami sanang dibacot, kemudian direkam di Rehan. Jadi Marcel jadi lu yang rekam Rehan namanya. Anak-anak tuh. Enggak jomblonya. Enggak jomblonya. Jadi kalau ada di postingan-postingan jadi dakean mana? Iya. Nanti kena DM nanti ya. Iya, nanti kena DM. Jangan di DM dia. Terus awak juga mencatat beberapa kali skema yang sama digunakan Irak ketika menyerang itu adalah menyerang dari sisi kanan Indonesia. Selalu kanan ya? Selalu kanan. Walaupun golnya dari kiri. Kalau dari awak pribadi kan di situ gol ini mayoritas dari kiri. Tapi yang diobok-obok kanan. Iya betul. Jadi di situ ngebongkarnya dan beberapa kali crossing itu memang dari situ. Crossingnya juga kiri kanannya main nih. Kirinya juga nyerang dan kanannya juga. Tapi yang lebih kare di kanan kan, lebih sering diobok-obok kanan, lebih acur. Nah, pertanyaannya adalah Coach Shin, saya kira tidak punya pilihan lagi untuk orang yang ada di kanan gitu. Oke. Memang pilihan pemain berarti yang apa ya? Dan itu kalau orang bercerita apa namanya pemain keturunan kalau dipisah-pisah kok ya. Pemain lokal ya. Ya gitu loh. Ya. Bagusnya ya itulah. Janganlah Allah bisa pisah. Iya. Karena bahkan Hafner, Ivar dan Justin Ivar dan si Nathan bermain lebih nasionalis. Jadi lawak Nathan ke petang. Betul. Terjaring dia. Jadikan ya. Masuk jaring dia mah. Masuk jaring terkengkang. Terpukik dia kemarin. Tersangkut dia di jaring. Nanti kita akan sampai ke sana karena itu kejadian di babak kedua.
Di babak pertama itu additional time. Jadi setelah itu menit 35-36 skema yang sama digunakan Irak untuk menyerang itu memang dipakai terus-terusan sampai akhir babak pertama dengan skor akhir itu 1-1. Mungkin secara momen Indonesia sudah mulai kendor kalau Dewa menjelang akhir babak pertama itu. Nggak tahu, mungkin kalau macam Mak bilang tadi ya top performance itu di Korea Selatan. Ketika lawan Uzbekistan itu kan top performance setara dengan habisnya energi kan. Habislah semua ketika sampai penalti. Energi habis, mental pun dikuras juga ketika kalah lawan Uzbek. Yes. Jadi sudah habis kiri kanan nih. Jadi berlapis. Kan berlapis kalau bahas lawan Uzbek Patang tuh nampak kan. Rasua mungkin kelelahan fisik tidak begitu berpengaruh. Karena memang secara coach Shin memang memperbaiki stamina ya, betul. Cuma mental ya. Kelelahan mentalnya nampak. Mentalnya ya. Apalagi golnya dia nulir tuh rusak ketika kan banyak tuh hal-hal yang kayak bola kok bisa dipasing dake nyepak solo. Iya. Nah, itu juga catatan juga kejadian. Oke, masuk kita ke babak kedua ya. Jadi di babak kedua ini Indonesia mulai di awal-awal ini mencoba untuk memulai serangan lagi. Kedua tim juga beraba-raba juga, Irak juga nggak tinggal diam. Di sini juga kalau awak sendiri mencatat, kalau yang nonton Bang Camek dan Wicak juga yakin nonton, 3 pemain yang mengobrak-abrik Indonesia tuh pemain nomor 7 Siana Justin Ali nak salah namanya. Tuh pemain nomor 10-nya yang jadi strikernya Nihat Capalah itu. Dan pemain nomor 11 kaptennya. 3 orang itu bisa ngancur-ngancurin Indonesia. Yang crossing tuh yang si nomor 7 itu Justin Ali itu, dan dia juga asis di gol kedua. Strikernya tuh memang untuk body ball, nahan bola, mengejar bola. Pintar. Sedangkan playmakernya si nomor 11 itu. Jadi memang 3 orang inilah yang ngacak-ngacak Indonesia ditambah backupnya yang lain. Nah, dari 3 orang itu di menit 60 Hernando keluar yang nyenduk bola. Clearance-nya nggak jelas nih. Bolanya jatuh ke pemain Irak dan untungnya Nathan lari itulah. Yang kejadian Nathan terjaring itu. Kejadian tuh. Clearance-nya. Oh iya beda. Ini yang apa? Bersih. Pemain Irak yang kena offset ya? Ya. Untung salah. Untungnya offset. Jadi offset karena di belakang Hernando kan? Ya, betul. Malah di belakang Hernando tuh. Ya. Offset kan? Nah, itu makanya penjelasan yang babak pertama tadi itu enggak tahu. Artikelnya enggak lo udah bahas ini. Jadi artikel gini si Udon tolol. Tetap ya, pakaan ya, Paka. Enggak, itu luapan emosi. Asik. Sekarang udah aman ya? Masih ya? Oke. Dengan orang yang nasionalismenya sempit. Iyalah, masih sempit lah. Emang sempit. Emang sempat. Nah, ini berarti Hernando keluar dari sarangnya ini sudah berapa kali kejadian? 2 kali tuh ya? Yang catat itu 2 kali. Ya, ini kan terus belum ke situ. Nah, di menit 72 itulah kejadian si Hernando. Yang Nathan yang masuk jaring itu, yang berjaring. Maju enggak ya, maju. Nah, itu dia. Hanya poco-poco. Kalau poco-poconya maju mundur. Iya ya. Apa nih? Untung. Karena kalau Dewa, awak sebagai penonton mungkin enggak tahu gimana Hernando dan bek yang di lapangan ya. Bola tuh sudah pasti dapat sama si pemain si Irak. Jadi kayaknya enggak bukan keputusan pasti untuk ngejar lagi gitu. Mendingnya tetap ngejar boleh, cuman ditutup aja ruang tembak gitu kan. Nanya ragu-ragu. Terus ini Nathan lah orang yang berlari entah dari mana. Sekelebat itu dia tiba berlari. Selamat lagi gawang Indonesia. Yang buang meskipun, dan itu juga tendangan pemain Irak untungnya lambe. Kalau dia dan secara usaha untuk Hernando ketika lah digitu tentunya ndak lari lo kancang itu gawang. Kembali lagi mungkin nyo ingin agak selo mungkin kok. Kan bedang lo. Mungkin kau lari ya. Nampak datang kancang lo. Iya. Masa kurang pajak kok kencang ini. Nah, pada dasarnya memang hampir seluruh pemain off day ya kemarin. Karena balik kecil macam tadi mentalnya mungkin sudah habis. Mental dan fisik habis terkuras di Korea. Di Uzbek permainan tidak berkembang dan karena VAR semakin patah semangat premanko. Di 3-4 babak pertama mereka sudah menunjukkan lumayan sangat lumayan bagus itu. Akhirnya mereka kebobolan juga. Semakin paniang kan. Itulah yang membuat miss seperti itu terjadi. Kalau di Kecen enggak seharusnya Hernando salah perhitungan. Tapi lah terjadi kan. Salah perhitungannya. Untung ada Nathan. Jadi harapan anak lah pemain-pemain kayak itu nanti. Ini memang asli kalau Dewa memang menjadi debutan dan juga harus dapat pelajaran dari sini gitu. Iya, makanya itu bercampur tuh.
ketika dia sampai di semifinal debutan. Ada euforia dan ada kekecewaan berkelumus-tumus dia di situ. Kalau dia bagus bang, jadi ketika euforianya tinggi, dapet yang mantamnya langsung gitu. Jadinya enggak tabang tepat gitu. Membumi gitu ya. Jadi gimana di kanannya lihat. Alah mah turun. Ya, ang belum sehebat itu ya. AFC belum bisa memantaskan Anda. AFC lagi. Nah, setelah itu kejadian itu, Nathan yang save bola tadi di menit 75 Wak catat memang pemain Indonesia konsentrasi sudah mulai goyang. Sejak menit 75 ya? Ya 75 itu miskomunikasi antara pemain juga umpan dan pengambilan keputusan. Itu menit 75 itu memang itu rataan pemain Indonesia yang lama. Yang lama gitu. Settingan default. Settingan pabrik gitu. Tapi yang hebat yang awak harus angcungi jempol, picak. Nggak ada orang kau hebat tau. Oke. Ya secara bodinya oke lah ya. Fisiknya oke. Cuman memang ya kena di konsentrasi mungkin ya. Mungkin ya. Non teknis ya. Lebih tembing ya. Kelelahannya tidak menyerang ke fisik. Itu dia. Menyerang ke isi kapalu sih. Mulai ngaur itu kan isi kapalu kan. Yes. Dan terus di menit 78 ini STY mencoba mengganti pemain yang sebelumnya mungkin sudah mulai habis-habis ya. Nah, itu masuklah si Fahmi atau Komang Fajar, Komang masuk di situ. Enggak banyak menolong tuh. Banyak menolong enggak juga sebenarnya. Enggak, sejarahnya defensif kan. Iya, memang defensif itu. Nah, enggak juga banyak menolong untuk menahan serangan sih, Bang. Jadi tidak kebobolan lagi gitu. Oh, gitu. Ada sih. Terus kartu kuning Hapner usai Manarajang kapten Irak itu. Gimana kakinya? Ya. Dan ini kakinya ringan tangan kakinya ringan kaki. Dan karena kartu kuning ini Hapner harus miss tidak bermain di playoff. Kalau ini lanjut ya. Dia kena regulasi. Nah, Wak mesti tahu. Terakhir Wak dengar dari komentatornya RCTI, dia miss di playoff. Berarti masih lanjut, berarti tidak ada pemutihan. Si Rido pun. Enggak tahu Rido ini kalau tuh kartu merah kan dia merah direct kan? Iyalah. Dia merah direct kan. Kalau aturannya begitu ya, kita enggak tahu nih, mungkin yang nonton bisa double check, bantu komen lah ya. Kita kan bantu komen ya. Jadi kita kalau ada yang sase komen aja. AFC bisa salah regulasi. Iya. Ya nyekecenya siapa petang enggak bisa main tuh kan? Si Minantu anak Pak Ambo. Iya. Kiranya bisa main. Bisa main kan? Jadi regulasi itu ya tiap orang bisa salah gitu. Jadi perbaiki saya. Komen. Silakan. Tapi jangan maki-maki kami agak lunak darah kami enggak sekare itu. Kami enggak pecakak. Dan satu lagi yang saya catat itu memang peran Nathan enggak bisa udah terbaik lah dia nih. Ya apalagi gitu dengan Nathan kok enggak Steba. Nathan anak Steba. Apa Steba. Kurao. Rimbo Kaluang. Jadi kalau dia memang perannya sudahlah, itu udah di belakang defensifnya lari juga. Di mukum bantu umpannya juga enggak bisa. Ada di G petang Wak Sobok dari kiper sampai striker Nathan sedolahnya. Dari kiper. Jadi timnya adalah Nathan and the Boys ya. Nathan and Sorangan dan kembaran-kembarannya. Oke, terus di menit 90 wasit menetapkan nama waktu 8 menit karena mungkin banyak pelanggaran terjadi. Tapi lah banyak diskon kalau biasa lah, ada boleh ini. Iya, di bawah GT 10 sudah namanya. Ini udah untung dah. Dan wasitnya kayaknya kalau yang jadi wasitnya tuh memperhatikan yang kejadian besar aja, yang ketik-ketik kok enggak cuy kalau Pak. Itu bagus gitu. Jadi enggak menggaduh kooperatif bantah. Jadi tambah waktu tidak panjang. Oh, model tuh ya. Jadi kalau dia perdiar-perdiarkan dia rebah-rebah. Iya, jadi ada rebah tuh tagak gitu. Capek tagak ya. Iya, karena dan banyaknya drakor Korea kalah gitu. Karena kan dulu banyak Irak juga banyak nampak dia yang memang rebah-rebah aja lalu ayam tadi. Ada beberapa kali gitu kan. Artikel spesialis Timur Tengah. Asik. Iya. Beberapa orang juga baca juga gitu. Timur Tengah gayanya emang gitu. Sudah mulai dia banyak tidur di lapangan. Terus juga ini di menit tambahan waktu itu Indonesia digempur habis-habisan. Udahlah. Jadi tapi dengan masuknya beberapa orang penambahan pemain di barisan belakang memang bisa nahan satu sama lah sampai full time. Full time masuk, kita ke tambahan waktu sekali lagi 2 kali 15 menit. Nggak bosan-bosan orang pokoknya diusahawan acaranya kelewat gitu kan. Indonesia ini ya 2 game lah, kita tahu Korea Selatan juga begitu lagi. Uzbekistan memang sudah kalah. Kayaknya Indonesia harapin adu penalti kali ya. Kayaknya iya sih. Apalagi gitu. Karena memang agak
makin low mainnya kan. Ya, jadi memang sudah adu-adu. Saking hilang konsentrasi, kita langsung saja ke direct bicara golnya waktu itu. Kan di babak pertama extra time kan? Ya, 96. Ya. Itu Hafner tuh seperti loss gitu. Ya memang, kalau Dewa memang miss di Hafner itu, jadi tidak tertutup atau salah langkah berlari. Kemak mako hampir semua pemain off day. Oke. Emang off saja. Dan coming from behind-nya bagus. Oh si Ra ya. Bersih. Ya sampai Abder pun tidak sadar di belakangnya sudah ada pemain yang lari kan kalau Dewa gitu. Dan Inyo pun tidak Spartan seperti mengcover menutupnya agak lama sih lah. Ya bisa jadi sudah habis. Habis itu. Jadi kan di barang-barangnya. Itulah kebiasaan netizen. Ya. Ini enggak paham memang Nyo kudo. Ya lo kudo. Iya lebih lah Nyo. Enggak apa, tapi kalau awak akan tetap pilih kasih macam-macam. Awak akan tetap pro benar. Kesalahan 1-2 kali dalam satu match dan sebelumnya tidak pernah ada, yang akan datang kita tidak pernah tahu. Tapi kalau pemain yang lah diprediksi 2-3 match sebelumnya terlalu show off dan tetap berlanjut. Kok Kamara? Tahu. Mau itu jadinya. Kamara. So sampai itu tembakan sia Cristiano Ronaldo. Mangat. Berang sewa. Tidak Hafner. Secara umum kan lah disebut tadi Hafner kok memang entah karena kontraknya tidak diperpanjang dia bingung kan. Satu dari bagian dari 11 pemain yang ada di lapangan itu sedang off day. Nah, memang terlihat itu semuanya gitu. Yang hebat tuh seperti yang sama-sama sepakat tadi, netizen juga sepakat. Towel juga sepakat ya. Towel. Nathan oke gitu loh. Yang lain capek gitu loh. Nah, yang jadi catatan Rambo kalau boleh. Capek. Yang jadi catatan Rambo kalau kawan-kawan memperhatikan ya ketika Indonesia berhadapan dengan Uzbek, ketika Indonesia berhadapan dengan Irak ya. Dengan Saddam Hussein salah. Pressure-nya memang lebih kuat, lebih kencang itu memang Uzbekistan ya. Coba tuan-tuan perhatikan ketika Nyom datang itu Uzbek itu 6 langsung di muka. Tidak bisa terbuka ruang. Ambo sebenarnya punya harapan di babak kedua tuh. Beko lu. Siapa? Kami cuma take podcast. Minta maaf. Ya ampun. Oke, lanjut. Nah, ketika Irak malah lebih lowong, duo aja bantahannya kadang-kadang memang. Jadi ada sebenarnya kesempatan terbuka gitu. Ada harapan, wah kok masih bisa lah harusnya Indonesia aku bisa build up kok gitu kan. Membuat organisasi gitu loh. Iya, tapi Irak bermain cukup kompleks Bang Jamai kalau Dewa. Ini defense bersama. Defense-nya lebih longgar kan. Defense-nya lebih padat. Lebih ke belakang gitu. Depan ke tengahnya cukup bisa bermain, belakangnya pada. Cuma Indonesia sudah berhenti berkreativitas ketika menghadapi tim-tim itu. Karena Indonesia nggak ada sebuah tim kayak itu dari awal loh. Iya. Irak kayak gitu main dulu. Qatar kayak gitu main dulu. Australia karena Nyo merasa dia di atas superior Indonesia, pasti Nyo main dari atas. Betul. Siapa terakhir? Yordania terlalu terbuka kan. Dia sama-sama berharap akan lolos, karena sama-sama punya chance untuk lolos. Makanya Nyo berani. Emang open dua-duanya. Sama-sama open play. Ya. Uzbek tahu dengan kondisi itu, nyopres ate. Gitu. Betul. Kelemahannya Indonesia sudah habis mungkin di Korea. Jadi nggak bisa menerapkan. Sebenarnya cara main pas Uzbek sama pas Australia mirip-mirip kok. Sama Australia bandingannya. Pres atas dengan kualitas fisik, kualitas postur. Karena Indonesia kalah. Betul. Sama kayak lawan Australia. Cuma Indonesia bisa keluar dari tekanan, tidak bisa ketika lawan Uzbek ya. Kena beberapa momen ya mentalnya jatuh, tapi di Irak gua memang asik. Patah selero saja. Patah selero ya. Dan ketika selero lah patah lah 2-1. Jadi lantang mama bet semakin patah masuk selero. Masuk lagi dan tambahan lu. Ya, masih ada. Mencapak-capak pemainnya kan. Iya sih. Latihan tuh awak harus pakati itu memang latihan. Memang ya itu habis stamina dan habis emosi. Makanya dengan ada katanya letih. Passing bola tuh. Benar-benar baca-baca ya. Baca-baca. Apa jatuh juga kok? Ya. Dari podcast kedua disebut namanya. Iya. Wah tahu itu kejadian di menit 53 itu wak catat itu ya. Dan iya itu di awal babak kedua itu ya Marcelino udahlah jauh lah udahlah ya. Jadi beberapa kali momen memang Marcelino nampak memang mansur ya, maksudnya show off kata Abang Justin. Oke. Tadi kita kan sudah membahas di extra time 1 apa 2 tadi?
Satu. Ya? Satu. Extra time 1 ya. Extra time 1 itu di mana kebobolan, yang pasti ya kebobolan, dan Irak terlihat itu bermain menunggu di area pertahanannya sendiri. Karena melihat mungkin Indonesia sudah mulai miskomunikasi tadi ya, miskomunikasi umpan mungkin yang salah-salah. Terus pengambilan keputusan yang mulai ragu-ragu. Jadinya biasanya menumpuk di belakang lagi. Oh, menumpuk pemain kok? Menumpuk bang, menumpuk dari belakang. Awak mau menghitung ketika misalnya Indonesia bangun serangan dari wing, mereka tuh bisa 6-7 orang di belakang. Itu baca loh jadi jadi bangunnya build up. Cara dia jadi itu mah kiliknya seorang tuh tembak keluar. Itu juga salah satu. Dan itu sedang awasnya komentar kok frustasi gak boleh pemain. Iyalah. Dia melihat ketika misalnya baru kok jalan dari wing kok. Tapi jadi Larami mah aja ya kan. Jadi Larami, dan ketika bola lepas mereka tuh langsung jalan. Memang counternya counter kaki-kaki lah, bola panjang tuh. Iraknya. Tapi Wak nak tahu apakah belum ada materi Sintayong terhadap materi latihannya untuk menghadapi tim seperti itu untuk tapi ketika Irak ko parkir bus Indonesia ndak menyerang total lo gitu. Jadi tetap kalah jumlah pemain. Malah di baru babak kedua lah akhir-akhir kan. Lah di 105 balik, 106 balik sampai 120 nya baru apa kan? Baru ya majulah sampai kamu Indonesianya berarti. Baru maju ya total lah, ninggalin siapa sih surangnya kan di belakang. Abner. Si Abner maju. Komang. Enggak deh, siapa tengah? Ferrari. Komang. Ferrari pun maju. Ferrari maju, Arhan sampai di kotak. Itu. Ya berarti kan intinya dengan 1-2 itu kan bertahan skor di tambahan waktu babak pertama 15 menit. Kan lu bahas tadi sudah di babak keduanya. Babak keduanya ya betul yang awak lihat memang Indonesia sudah mulai ngepres di 115 menit 115 ya mungkin 10 menit pertama bangun lagi kan, bangun serangan lagi. Masih ragu. 5 menit pertama masih ragu-ragu tuh bangun, dan apa yang lu bilang ini sudah si Irak ini memang lah sudah dari awal extra time ini nunggu aja. Nunggu si pemain Indonesia kehilangan bola lah, salah passing, dan ini Indonesia tetap mencoba, gagal terus. Irak juga counter juga. Jadi Irak nggak cuma kosong juga, cuma nahan buang enggak. Mereka juga terus counter. Tapi itu yang apa kan? Ya kalau namanya saya review kan kalau di awal ya itu kekurangannya terlambat untuk mengurung Irak di area Irak. Terlambat untuk mengurung. Jadi soalnya kalau logika terserah lah logikanya orang lain atau logikanya Sintayong. Logika ketika 2-1 kita sudah kalah 2-1. Kebobolan benar kalah 3-1 kalah aja bunyinya. Tapi ketika kita mengurung punya opsi untuk jadi 2-2 lebih baik. Berarti all out attack attack. Tapi ya ternyata belum beruntung. Itu paling menarik. Itu kayaknya konklusi itu. Belum beruntung. Ya karena ada percobaan di akhir babak kedua itu memang sampai ada satu momen lagi terakhir Sananta menit 100 udah mau tiup aja tuh. 120 angin-angin lewat 203 tuh. Dia 3 menit ya. 203. Lunak kepalanya mengopen. Melaur bola tuh. Open lagi sama apa? Backnya itu. Jadi bloknya sama back Irak. Backnya itu ya. Backnya itu ya. Iya. Tapi emang enak nonton kompetitor yang bahasa Inggris apa? Aduh, mulai terasa. Katanya karena si pas ambuang jauh si anak apa minantu anak Pambo kok. Apa missile launch. Missile launch ya. Misil diluncurkan. Misil launch. Mandi, cembo kan? Bisa contong lah kayaknya. Bisa ikut Tara dia. Jadi Pak Tara, ambung-ambung granat, panjang tuh mah. Nggak perlu dia pelontar. Dia nggak perlu pelontar, dia bisa mambung. Tapi di Piala Asia kok banyak orang meniru umpan-umpan yang tidak sampai. Iya betul. Uzbekistan juga nyoba. Uzbekistan Irak juga Melaut ya. Melaut tapi enggak kan ada gol ya, ada gol Komang waktu itu ya, gol Komang di waktu Jordan dapat satu. Dan memang banyak tim mencoba itu peruntungannya pakai lemparan panjang itu, cuman belum ada yang. Tapi kayaknya Komang dimasukin untuk itu mah, kayak chemistry tangan Arhan kalau Komang rencana kayaknya enggak loh kan. Mungkin ya kembali lagi belum. Mungkin Sintayong mulai
mulai cocokologi kayak bagus dipakai. Cocokologi juga. Oke, jadi dengan hasil tersebut 1-2 Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dan bermain menghadapi Guinea di playoff Olimpiade 2024 Paris yang dimainkan tanggal 9 Mei. Nah, ini ya. 9 Mei. Hari Kamis. Di Paris. Di Paris langsung. Iya, langsung di Paris. Lain dapat izin para abort koko. Itu dia. Itu juga awal catat karena nanti aja dibahas nanti pas anu. Oh, kita kasih sedikit lah, Nak. Pas anu. Tapi kalau Dewa pribadi kalau memang rasanya tidak bentrok mungkin diizinkan. Karena pertama kan kalau kayak di luar Rapner ya. Rapner kan di Jepang. Karena pemain board kan semuanya di itu tuh di Europe. Kan naik ke Prancis. Bisa dia naik apa? Naik kereta. Naik apanya? Si Cepat apa namanya? Si Cepat. Oh, itu brandnya. Aduh. Iya. Si Cepat brand apa? Pengiriman Wus brand juga. Dan semua masuk. Bisa dia naik Wus kan di Eropa tuh kan ada pula Wus. Ada. Kalau di Jepang kan Shinkansen namanya tuh. Kalau di Eropa Wus. Itu di Bandung. Iya, Jakarta tuh. Ya, jadi intinya udah 3 miliar sehari. Pasti itu. Apa cerita nih? Ada pertanyaan ternyata pasti itu. Oke, jadi intinya yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemain abroad diberi izin untuk bermain di playoff lagi, karena sekali lagi ini masih belum dalam kalender FIFA. Ya. Olimpiade pun masuk kalender. Masih di kalender Masehi-nya. Ya, betul. Oke, jadi kita berharap memang ada obrolan lagi dari PSSI karena ini ya kita percaya ini harapannya masih ada. Ataukah boleh tambah pemain baru? Kalau misalnya Hafner nggak bisa main, Rizky Ridho Dangdut ini nggak bisa main juga. Waduh, itu apa kalah gitu ya? Ada. Kalau bisa nambah pemain. Mau boleh nambah? Kayaknya enggak sih. Kalau masuk bagus. Kan kita nggak tahu regulasi. Oh iya bagus. Ya itu Elken Beget kan. Sama Sandy Walsh juga. Kena umurnya 26 ya? Si Elkan Bagot bisa main kan seru. Tapi kayaknya nggak bisa sih, karena namanya kan masih nama yang di AFC kan. Ya, makanya yang didaftarkan itu. Aku bilang kan aku nggak tahu. Tapi ada di berita tadi Bagot bisa masuk katanya, tapi nggak tahu lah. Kalau secara umur mungkin Bang, tapi kan bukan bisa dimainkan. Oh iya. Oh nggak tahu. Nggak ada baca-baca orang. Nah, nanti lah ya kalau ada yang mungkin setelah video ini rilis dan keluar keputusan baru kita bisa komen aja lah ya, dan kita berharap tolong bantu juga komen-komen ya. Iya, tolong bantu komen. Ya. Ada info masukan apa kayak mungkin setnya ganti setnya apa ya, itu suka kami lah ya kalau enggak. Ada Pak Hujan. Ada hujan di Padang. Yo, kami sebenarnya nionya di lapangan loh. Iya. Kami sudah kontak-kontak. Kami sudah sewa Gor Raja Agus Salim waktu itu. Tapi tidak boleh sama apa? Ya sama apa tuh? Tapi air hujan. Oh, oke. Ya, jadi sewa Gor Raja Agus Salim untuk renovasi, bukan untuk syuting. Ya, jadi intinya itu kita masih berharap Indonesia bisa lolos ke Olimpiade dengan menang lawan Guinea nanti. Ini mimpi semua orang, mimpi semua pemain, tim pelatih juga. Ini harapan yang sudah lama. Mimpi apalah juga menjadi kebanggaan Asia Tenggara. Pasti. Bang Alo menanggung regional. Menanggung beban Asia Tenggara. Ya? Tanggung saya diri. Kalau catatan sejarahnya di zaman Presiden Jokowi, masuk lagi judul headline berita. Iya, itulah pertama kalinya kan gitu. Apakah akan dilanjutkan prestasi-prestasi ini oleh anaknya? Lah mulai kamar. Iya, Piala Bola. Oke, baiklah, kita akan ketemu lagi di pertandingan selanjutnya mungkin lawan Guinea kita juga. Ya kalau rasa kelo, kami mood, mungkin kami mungkin kami akan preview. Preview ya. Preview dulu ya. Guinea. Kami kaji ya. Beko nanti Rehan tuh nyobainnya nyobain line up Beko. Nanti data-data lawan Guinea ini memang bisa diakses, cuma kan karena bahasa Prancis kami ada yang bisa. Payah. Tahu kamu marah tadi itu mah. Wah tuh payah. Jadi kalau kami mood mentranslate bahasa Prancis atau ada yang bisa bahasa Prancis, silakan ke Prancis. Silakan. Kalau ada yang nanti komennya di IG kami. IG ada Otak Bola Podcast. Jadi bisa di-follow juga untuk konten 100 follower selanjutnya tidak dapat apa-apa. Pastilah dapat hiburan aja dari kami ya. Jadi itu terima kasih untuk yang sudah nonton. Kita akan bertemu lagi. Mungkin akan ada preview dan review. Jadi akan ada 2 konten untuk lawan Guinea. Kita akan bertemu lagi di konten tersebut. Terima kasih yang sudah nonton. Yang bateri? Yang tidak suka nontonlah. Yang suka nggak usah nonton. Itu dia ya. Oke. Kok kelahi pula? Ngaku kelahi pula ya. Oke, kita kembali lagi di Otak Bola selanjutnya. Yes. Otak Bola Podcast. Otak Bola Podcast.